Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kembali lagi ke Edi Sekolah bareng lagi. Special guest actually. Ini CEO atau founder dari Paras ya? Paras ID Digital NFT Marketplace ya? Ya CEO dan founder dan CEO lah. Wes, mantap. Ini bareng sama Mas Riki. Kalau kalian penasaran bisa cek di link deskripsi seperti biasa. Nah sebelum masuk ini tak kenal kata sayang dulu ya Mas. Gimana masuk dunia kripto awalnya gimana? Apa masuk 2017 sempat boncos juga apa pas bear market sebelumnya atau Iya, gimana? iya. Iya, Mas Iman. Ya, jadi ini ya mungkin kayak perkenalan dulu kayak ke nama gua Ricky. Gua founder dan CEO dari Paras Digital. Currently the biggest NFT marketplace on year. Kita udah launch since December 2020 ya. Jadi hampir 18 bulan lah bisa dibilang ya, 12. Ya, sekitar 18 bulan kita udah di Near Protocol dan apa ya dan bisa dibilang kita launch itu tepat banget pada saat NFT baru booming-boomingnya gitu. Jadi kayak ya di satu sisi kita riding the wave, tapi di satu sisi juga kita bisa dibilang salah satu early marketplace ya di ekosistem Early NFT adopter gitu. lah ya. Early adapter. Terus kayak gimana sih kayak gimana mungkin kayak gimana Paras itu bisa dibuat, dan awal mula gue sendiri tuh kenal sama sama kripto sama NFT gitu. Jadi sebenarnya dari awal mula kenalnya tuh dari 2017. 2017 itu mulai kenal sama kripto dulu ya. Bitcoin, kripto Ya, gitu. benar. Padahal tapi sebenarnya Bitcoin itu udah pernah denger di tahun 2015 2016, ada buku ya, buku yang dibikin oleh CEO-nya Indodax Pak Oscar. Oscar bikin buku, dibeli, tapi 2015 kan masih 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 apa ya? Masih belum punya penghasilan lah ya. Jadi kayak cuman tahu doang. Iya, Tapi benar. ya nggak tahu mau ngapain gitu ya, nggak tahu mau Masih diapain di SMA Bitcoin nih lah kan. itu ya, Iya lah 2015. masih 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 bocah lah itu kan masih kan. Ah, ah. Jadi ya fast forward 2017, udah ada penghasilan gitu kan. Terus mulai mulai cobalah gitu kan kripto nih gimana, Bitcoin gimana dan lain semacamnya. Awalnya trading ya, awalnya pasti dari trading, tapi emang karena gue backgroundnya itu computer science, jadi dari sisi teknologi juga ngerti gitu kan, kayak oh ini emang teknologi inovasi banget, belum pernah dibikin sebelumnya, ini hal yang baru yang mungkin bisa mendisrupsi dunia kita gitu kan. Jadi 2017 trading, dan ya benar 2018 bear market ya. Iya, itu 2018 udah bear zaman market zaman kan. boncos lah. Ya, terus gimana? Sorry. Jangan kita boncos 2018-19, itu cuma mantau aja gitu, cuma mantau. Tapi sekitar tahun 2019 akhir ya, itu mulai ngelihat lagi ekosistem kripto, ada apa? Ada cahaya gitu kan, ada cahaya, ada banyak inovasi, terus Ya, benar. juga aplikasi-aplikasi itu pada benar-benar launching, pada benar-benar bisa dipakai gitu kan, kayak jadi itu momen yang tepat. Jadi gua itu 2019 akhir mulai belajar lagi untuk develop aplikasi decentralized app ya, decentralized app di blockchain yang ada ya, Solidity. Pada saat itu ada juga yang namanya Blockstack dan beberapa protokol-protokol lainnya. Jadi umumnya 2019 akhir mulai ikut-ikut hackathon gitu kan, ikut-ikut hackathon, ikut-ikut Gitcoin lomba-lomba di Gitcoin gitu kan, Ya. dan yang akhirnya leads to Near Protocol. Ada lomba dari Near Protocol, tahun Near Protocol, dan Ya. akhirnya sih launch NFT Marketplace Paras di Near Protocol di Desember 2020. Jadi lumayan lah, ada sekitar 1 tahun belajar jadi developer, dan akhirnya launch NFT Marketplace gitu, Mas Iman. Ya, itu ini ya background sampai ya akhirnya bisa build dari Akhirnya, Paras. Emang ini sih transisinya nggak smooth lah. Yang jelas nggak semut, ups and butuh downs waktu itu tetap banget. ada di market. Apalagi pas 2017 kan banyak yang nganggap oh ini the biggest bubble in history lah apalah. Walaupun kayak gitu sekarang juga kemarin kan anjlok juga market kan dibilang kayak gitu juga tetap. Jadi ya itu sih tetap orang yang yang keep building itu yang bakal ini ya deserve for the long term sih. Alhamdulillah. Nah, terus ini Mas, tadi kan udah jemput background-nya dan awal kena kripto kayak gitu. Aha momen Mas sendiri yang menganggap kripto is here to stay is not going anywhere. Maksudnya industri ini nggak bakal kemana-mana gitu. Yang nganggap yang Anda bilang tadi. Iya, iya. Jadi ya mungkin karena background background gue teknikal ya, Mas Iman ya. Jadi karena background gue teknikal, dan gue mengerti lah kayak secara teknologi apa yang bisa di achieve sama teknologi blockchain itu.
Itu sebenarnya ya benar 2017 ya, 2015 mungkin tahunya pada saat baca buku Bitcoin dari Pak Oscar itu kayak, oh Bitcoin ini sebagai investment itu kan, tapi nggak ngerti teknologi di belakangnya. 2017 ya pertama udah ada background di bidang computer science, terus juga udah lebih ngerti tentang teknologinya, dan udah terjun banget gitu kan, kayak benar-benar crypto trading lah, melihat fundamentalnya dan lain semacamnya. Dari sana sih lebih paham bahwa wah ini teknologi benar-benar inovatif lah ya, kayak nggak pernah um, ada lah sebelum-sebelumnya gitu di waktu di tahun-tahun yang lalu gitu kan. Dan dari sana sih well in fact ya, skripsi gue juga tuh tentang Ya, Bitcoin ya, benar. tentang Bitcoin. Jadi kayak um, di sana sih yang kayak semakin ngerti tentang desentralisasi, tentang kriptografi dan lain semacamnya, yang semakin percaya bahwa dari kripto ini, dari blockchain ini, itu bisa banyak banget use case lain yang bisa diinovasikan ya. Kayak mulai dari yang pertama tuh cryptocurrency-nya, digital payment, habis itu bisa non fungible token, NFT untuk digital assets, hingga hal-hal lain yang mungkin pada saat mungkin 2017 2018 tuh yang lebih terkenal itu selain NFT itu sertifikat digital ya. Sertifikat digital Ya, tuh benar. banyak banget 2017 18, dan itu ya kayak benar-benar bisa ngerubah gimana cara kita hidup lah nanti ke depannya. Apakah um, ya jelas mempermudah, ya jelas bakal mempermudah karena semuanya bakal lebih digital, dan hidup kita juga yang mungkin apalagi pada saat COVID ini, pada saat kemarin-kemarin itu COVID itu kelihatan banget akselerasi hidup kita ke dunia digital tuh lebih cepat, dan kita lebih familiar ya, lebih familiar sama dunia Ya. digital, dan sangat make sense kalau kalau blockchain yang emang benar-benar natively digital ini masuk gitu. Jadi semakin banyak kita hidup di dunia digital, blockchain itu makin banyak use case yang bakal penting banget. Jadi mungkin itu sih kayak aha momennya Ya. pada saat lihat potensi-potensi dari teknologi blockchain ini bisa diapain aja gitu ke depannya. Ya, jadi intinya Mas menganggap crypto is here to stay. Aha momennya itu ya menganggap Mas punya technical background bercampur sama ketemu sama ini apa potensi yang akan ada di masa depan kayak gitu ya. Potensi-potensi. Jadi Iya. kombinasi kayak gitu yang apa Mas udah ini devote karir di sini aja kayak gitu ya. Iya. Ah, Sama terus mungkin ini tadi sempat tambahan dikit ya. disebutkan juga di spoil dikit mengenai inilah apa origin dari Paras kan Paras ya. walaupun sekelumit aja tadi informasinya mungkin bisa di elaborate dikit lagi Mas apa Paras Iya, benar benar awal benar. ya awal mula kenapa Paras gitu namanya gitu. Jadi ini ya kayak yang gue bilang tadi, kayak butuh kurang lebih waktu setahun lah ya, kayak eksplorasi, belajar banyak protokol, belajar banyak teknologi yang ada di blockchain gitu, yang ada di teknologi terdesentralisasi, yang akhirnya yang awalnya sebenarnya kita itu ikut lomba namanya app mining oleh Blockstack, sekarang STX namanya, Stacks namanya kan. Ya benar. Dimana pada saat itu kita punya ide, sebenarnya gue sendiri waktu itu gue sendiri itu punya ide bikin aplikasi, um, bikin personal website, tapi personal website-nya itu disimpan di storage terdesentralisasi gitu. Itu Ya pakai teknologi distributed Blockstack gitu. database lah ya. Distributed storage dan Ya. database gitu kan. Jadi pada saat itu kita punya ide kayak gimana kalau kita bikin semua orang bisa bikin website mereka sendiri gitu, personal website, kayak kita kasih template, kita kasih template, orang bisa ngisi, terus jadi deh website mereka langsung gitu kan. Idenya dari sana, dan pada saat itu nama Paras ditemukan lah gitu, kayak karena kita pengen ini nih kayak identitas online lu gitu kan, oleh identitas online orang-orang nanti, jadi kayak identitas online tuh kayak muka online mereka gitu, jadi kayak hence the name Paras gitu kan, kayak kita pengen ini jadi kayak Paras digital kalian gitu, Paras online Ya. kalian gitu. Itu awal mula Paras itu sebagai decentralized personal website generator itu di Blockstack. Fast forward 2-3 bulan setelahnya, gua ketemu lah sama co-founder gua, Afik Shofi, itu teman SMA gue. Afik Shofi teman SMA, kita ketemu lagi di Jakarta, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita ngelihat potensi nih. Kalau kita cuma bikin personal website generator, kayaknya nggak bakal gede. Terus kita mimpinya gede banget nih. Gimana Ya. kalau kita kembangin jadi sosial media Hmm. yang terdesentralisasi gitu kan, kayak no censorship gitu kan. Terus juga kayak Ya. semua orang bisa
mengungkapkan apa yang dia ingin katakan gitu. Jadi kayak benar-benar ruang terbuka, ruang publik yang ya semua orang bisa bisa ngapa-ngapain itu kan karena pakai teknologi blockchain, teknologi terdesentralisasi gitu. Ya, Itu kurang lebih bulan Juli ya. Bulan Juli kita launch, Juli 2020. benar. Jadi Juli 2020 kita launch di testnet ya. Di testnet kita tes di market dulu. Sekitar 3 bulan kita nggak dapat traction itu. Traction Oh kita gitu. jelek banget lagi. Ya, jadi kayak Paras as a decentralized social media bisa dibilang gagal pada saat itu. Itu sekitar ya quarter 3 lah. Quarter 3 2020 itu gua sama Afik itu kita coba jalanin dan ya nggak berhasil ya. Nggak berhasil, tapi dari sana kita dapat pencerahan lah. Kita dapat satu komunitas yang bisa dibilang lumayan aktif menggunakan decentralized social media kita pada saat itu. Itu Ya, niche-nya itu komunitas digital artist, pas banget komunitas digital artist. Terus kita coba interview, ngapain sih? Kenapa sih kalian mau pakai Paras gitu kan? Kayak apa sih ya. pain point kalian gitu, pain point kalian sebagai sebagai digital artist itu apa aja gitu. Dari sana kita menemukan bahwa ya masalah mereka sih mereka pengen cari new source of revenue atau income dengan cara selling their art gitu, selling their skills gitu kan. Dan dari sana ya sebagai orang yang udah kenal kripto lama, udah kenal blockchain lama ya jelas ya kayak wah NFT solusinya dong kalau gitu. Ya, benar. Dan pada saat Oktober lah gitu. Oktober itu gua ngelihat data penjualan NFT di beberapa marketplace di Ethereum. Ada Super Rare atau ada Rarible, ada OpenSea. Itu benar-benar dari Agustus, September, Oktober itu naik-naik terus. Naiknya 2 kali lipat. Itu lagi fase bull lah, iya benar. Fase bulla bisa dibilang 2020 itu fase awal bulla gitu kan. Dan dari sana ngeliat wah tren NFT kayaknya baru mulai meningkat nih kan, meningkat dan kebetulan ya ada users kita yang emang digital artist pengen coba jualan art mereka dan dari sana kita langsung full pivot menjadi NFT marketplace. Jadi Oktober, November kita rebuild lah dari sosial media jadi NFT marketplace. Desember awal, tepatnya 7 Desember 2020 kita launch Paras as NFT marketplace di Near Protocol ya. Mungkin ya salah satunya kayak salah satu yang pertama bisa dibilang salah satu aplikasi decentralized app pertama yang launch di mainnetnya Near Protocol gitu. Iya, di Near Protocol ya. Iya, itu kan Desember ya kan. Pas Januarinya justru ini ya, baru booming lagi si Gozali kan Januari kan itu, Gozali Effect kan. Iya. Iya, benar. Jadi itulah cetus. Tapi kalau udah masuk kayak gitu kan, kalau euforia kayak Gozali itu kan ya itu justru hati-hati soalnya tanda dari the top the market kan, orang euforia semua kan. Alhasil ya delosor kan sejak itu ada lah. Udah soal-soal lah. Ya jelas ya kayak gitu ya guys tadi origin dari Paras awal mula dia terbentuk sampai kenapa Paras kayak gitu ya. Nah, terus karena Mbak sempat sebutkan deal protokol tadi. Maksudnya dari segi likuiditas kan ya kita tahu Ethereum lebih merajalela lah. Tapi di sisi lain juga dari segi gas fee nggak affordable for most people. Atau apakah emang itu alasannya dibalik dari NIR ini? Kenapa nggak coba L2 atau mungkin ada preferensi sendiri yang menganggap ini Paras ini lain dari yang lain? Ya. Jadi sebenarnya ini awal mula pada saat kita bikin kalau kita melihat dari cerita sebelumnya itu kan kayak awal mula kita bikin di Blockstack gitu kan. Terus kita punya ide pengen bikin sosial media. Dan pada saat bikin sosial media idenya adalah kayak konsepnya adalah kayak ya nggak boleh dong orang bayar gas mahal-mahal, nggak boleh dong orang nunggu 5 menit 10 menit baru postingannya keluar gitu kan kayak ya, itu nggak make sense. Halo. Oh no. Wait. Layer one solution pada saat itu kayak Solana atau Near itu menjadi prioritas kita dibandingkan sama layer 2. Itu kan kalau gue secara pribadi itu enggak percaya sama solusi layer 2 ya. Itu karena sama aja kayak layer satunya udah lambat gitu kan. Misalnya kayak layer satunya Ethereum itu udah lambat. Layer 2 itu tuh kayak ngasih solusi kalau gue bisa gue bisa bayangin tuh kayak semacam gelas yang udah pecah terus ditambal aja gitu. Yeah. Menurut gue gitu kalau menurut gue L2 ya. Jadi kayak gue lebih suka solusi yang bener-bener layer 1 baru dibikin dari scratch
untuk scalability. Jadi opsinya pada saat itu Solana atau Near. Terus cobain SDK-nya, cobain smart contract-nya, dan lebih hook sama ekosistemnya Near, sama developer experience-nya Near gitu kan. Dan ya udah dari sana kita coba build di Near, kita udah kontak-kontakan juga sama timnya Near, dan mereka sangat welcome kalau kita build di atas mereka. Dan ya itu sih kayak alasan kita ya, yang jelas scalability gitu, dan juga fee ya, fee transaction fee yang lebih cepat, lebih murah juga gitu kan. Ya. Dan dari sana ya udah kita pada saat udah jadi aplikasi sosial media kita nggak jadi apa namanya nggak dapat traction lah, nggak dapat traction. Ya. Kita pivot tetap linear sih, tetap linear karena kita percaya bahwa ya kita onboarding the mainstream message. Jadi kayak enggak nge-onboard orang-orang yang hanya tech savvy gitu bisa dibilang kan. Ya, benar. Jadi pada saat awal-awal Paras itu dengan pada saat awal-awal Paras kita benar-benar nge-onboard kebanyakan digital artist yang benar-benar nggak tahu crypto, nggak tahu blockchain, dia taunya cuma doang gitu kan. Dan ya karena experience yang diberikan oleh Near Protocol ini sangat baik bisa dibilang, mereka tuh kayak nggak ngerasa gitu, kayak ngerasa oh ini blockchain ya, kayak fee-nya murah banget, dan kayak sama aja kayak melakukan sama aja kayak ngupload Instagram gitu experience-nya pada saat itu. Jadi itu sih kayak kenapa Near Protocol itu yang jelas pertama scalable dan juga cheap gitu. Di lain sisi juga kita percaya secara teknis pendekatan Near Protocol yang bisa dibilang horizontal scaling ya. Horizontal scaling jadi kayak semakin banyak miner, semakin banyak validatorsnya, semakin banyak transaksi yang bisa dikonfirmasi. Kita percaya itu solusi yang terbaik sih untuk kedepannya kalau kita mau onboard the next billion people to Web3 gitu. Iya, benar. Ya, jadi ya mungkin ya hampir sama sih sama ya walaupun tujuannya sama-sama kayak scalable ya, Near sama L2 yang jelas, tapi Near ini layer 1 kan, hampir sama kayak Solana kan. Ya, sama kayak Katanya, tapi Solana di sisi lain juga Solana itu sering shutdown networknya kayak gitu kan. Jadi ya, ada trade off bulan lah masing-masing ini soalnya di blockchain itu kan tahu kan Mas, yang ada yang blockchain Terelema itu. Kalau kita harus ada di sacrifice salah satu dari tiga itu. Iya, benar. Ya jadi ya itu ada plus minus ya. Jadi ya itu ya guys mengenai Paras kenapa dia makin Near protokol kayak gitu. Nah terus dilanjut lagi ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Mas jemput sosial media juga di Paras juga sempat nyentuh itu kan. Tapi di sisi lain juga community Indonesia ini market share-nya udah masuk. Ya aku nggak pengen inilah nyebut merek, yang jelas ada marketplace sebelah, tahu kan yang dari Malaysia itu. Nah itu Mas mungkin kelebihan Paras dari yang lainnya itu selain mungkin dia pakai Near protokol kan udah jelas beda kan. Kalau yang sebelah kan pakai Binance Smart Chain. Kalau ini apa Mas? Mungkin yang seenggaknya unggul lah. Beda lah gitu. Ya. Kalau menurut gue sih Mas Iman ya, kayak apa namanya, kayak marketplace itu pasti bakal ada brand yang melekat di pikiran usersnya nanti ya. Jadi kayak contohnya kalau kita ngelihat aja nih e-commerce yang ada di Indonesia lah, contohnya e-commerce Indonesia kita ada misalnya si Ijo gitu. Si Ijo ini mungkin lebih lengket ke teknologi gitu, kayak kalau mau beli gadget, mau beli laptop dan lain semacamnya itu kayak ke si Ijo gitu. Tapi ada juga si Oren lah ya. Si Oren ini mungkin lebih lekat kayak orang mau beli baju, pakaian, fashion, skincare dan lain semacamnya. Jadi kayak kalau kita sih ngeliat NFT marketplace itu gitu bakal berkompetisinya. Jadi kayak kalau di Para sendiri itu kita lebih banyak apa namanya NFT project yang kalau dilihat itu apa namanya kayak gambar-gambarnya tuh lebih ke kartun atau 2D animasi gitu. Yang kayak yang baru-baru ini aja, sorry Mas aku potong, yang kayak yang AI yang tahu yang DALL-E itu kan lagi pada booming nih akhir-akhir ini kan. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak dari awal banget nggak tahu, mungkin gara-gara kayak kita approach artis yang kayak gitu, ya artis itu juga punya teman yang sama gitu kan, kayak satu style gitu kan. Dan ya lama-kelamaan kalau dilihat di Paras itu emang apa ya, art style-nya tuh ya yang gitu banget lah, kayak dua dimensi, karakter dua dimensi, kayak karakter dua dimensi, kayak compare sama beberapa marketplace lainnya. Mungkin ada yang fokusnya di fine digital art gitu kan, ada yang fokus ke 3D render gitu kan. Jadi kayak ada pasarnya masing-masing lah gitu kan.
Dan apa ya, selain dari itu juga pertama Ya, dari kayak branding Paras, kita tuh di Paras brandnya apa ya, brandingnya kita mengharapkan kreator-kreator kita tuh untuk ngebikin IP mereka sendiri, intellectual property mereka. Jadi kayak beberapa kreator di Paras tuh mereka tuh bikin cerita gitu, bikin cerita di atas NFT mereka gitu. Jadi kayak ini karakter si A, ini karakter B, terus kayak mereka ada cerita dan lain semacamnya. Itu yang ada di Paras saat ini gitu. Jadi kayak kalau kita bandingin Paras sama kompetitor, yang jelas dari sisi branding kita udah fokus ke sana. Kalau bisa dibilang sih kita fokusnya ke pop culture market. Jadi ya, kayak karakter IP baru dan lain semacamnya. Terus dari sisi apa ya? Dari sisi pendekatan apa ya? Pendekatan ekosistem ya, pendekatan ekosistem. ya, Paras komunitas itu ekosistem ya. ya, Paras itu kita apa ya? Kita tuh bisa dibilang kerja bareng project-project lain di ekosistem kita. Kayak contoh, Paras nggak ada launchpad. Beda sama Oh mungkin ya, beberapa marketplace lain yang emang dia sekaligus marketplace, sekaligus punya launchpad gitu. Kalau Paras kita nggak mau bikin launchpad karena sudah banyak project-project di Near yang bikin launchpad. oh ya, Dan gimana sih kita bisa kolaborasi gitu kan? Jadi kayak launchpad yang ada di Near ini bakal kita integrasi, bakal Paras jadi agregatornya. Jadi apa? ya. Win-win solution lah ya. Kayak Paras saat Ah, ini sebagai NFT marketplace dan launchpad ini yang nantinya bakal dapat apa ya? Exposure lah ya. Exposure dari Paras yang banyak dibuka orang, dapat ntar ketemu launchpad dari project A, dari project B, ntar mereka aja yang compare nih, mau ya. minting yang ini project A, mau minting ini dari project B. Jadi pendekatan Paras itu di ekosistem kita benar-benar kolaboratif ya. Kayak contohnya kita kolaborasi juga sama apa namanya, sama analitik namanya Near Ya. Tracker. Jadi Paras itu bisa dibilang apa, mengintegrasikan semua project-project yang ada di Near instead of we are building everything by ourselves gitu. Ya itu sih. Jadi karena mungkin ya itu tadi ya masalah scaling ya. Mungkin makanya Paras lebih fokus ke komunitas karena mungkin yang nilai jualnya dari Paras ini kayak NFT agregator gitu ya. Ketimbang apa? Iya tadi masalah scaling kayak gitu ya. Iya ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak apa? Kita nggak mau apa ya? Kita nggak mau apa ya, bisa dibilang menguasai seluruhnya gitu kan. Karena emang kalau Ya kita benar. menguasai seluruhnya berarti Paras yang harus apa namanya? Narikin user-user, nyari seluruh user, nyari apa ya? Nyari seluruh pengguna ya. Tapi Ya kalau benar. kita stepnya sebagai apa ya, sebagai integrator, jadi yang kerja nggak cuma kita nih, banyak tim-tim lain yang kerja bareng kita untuk ngejarin ekosistem yang ada di Near gitu. Benar. Ya, jadi seperti itulah ya guys. Yang jelas punya walaupun nggak ada yang inilah, nggak ada yang perfect lah antar blockchain. Yang jelas Benar, benar, benar. ini salah satu cara untuk meminimalisir lah mengenai scaling kayak gitu kan. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya, Mas, karena Mas sebut juga, ya kita tahu kan NFT ini kan sama kayak tanah kan, nggak liquid. Terus ini karena Mas agregator ini kan kita bisa ke marketplace lain tanpa kita harus ngerangkul market share ya. Itu fungsi dari agregator. Liquidity problem di NFT ini menurut Mas di Paras ada way to solve it-nya nggak? Maksudnya iya sama kayak tanah atau rumah kan is not bug lah, is a feature kan. Ada kalau bisa kan disebut kayak gitu kan. Nah, menurut Mas jadi kayak gitu nggak? Is that the case atau is that something that you really focusin on right now? Ya, kalau untuk liquidity problem menurut gua sih yang jelas pertama usernya dibanyakin dulu ya, kayak kalau kita lihat user di the biggest NFT market itu saja di dunia kan, kayak itu paling daily active usersnya sekitar 200-300 ribu orang gitu kan. Kayak kalau kita compare sama sama apa sama produk-produk yang ada di web 2.0 itu sangat kecil gitu kan. Kayak jadi yang pertama tuh jelas how to solve liquidity problem ya, bring more people to the ecosystem ya, Ya, bring new benar. money dan juga gitu kan. Tapi dari sisi lain, dari sisi produk itu kita ngelihatnya sangat banyak ya solusi yang bisa kita tawarkan untuk solve the liquidity problem. Contohnya itu NFT fractionalization itu, kayak di mana satu NFT itu bisa dipecah biar orang bisa memilikinya tuh lebih mudah, kayak karena dipecah harganya lebih murah, lebih Ya, liquid gitu kan. Kayak salah satu opsinya NFT fractionalization. Opsi yang kedua itu NFT rental ya, NFT rental. Jadi NFT-nya tuh emang ada value yang bisa ya bisa di dipinjamkan, inilah. kita kasih kayak pinjamkan. Yang ketiga mungkin NFT loan ya, NFT loan di mana NFT itu bisa jadi kolateral
Dan kalau udah kolateral berarti harganya udah lumayan jelas gitu kan. Tapi ya tetap tiga hal ini nggak bakal bisa dipakai kalau user pengguna NFT itu masih sedikit sih. Jadi produk itu nggak bakal banyak yang pakai kalau pertama orang-orang yang ngerti NFT, orang-orang yang terekspos sama dunia NFT itu masih sedikit. Jadi ya menurut gua sih pertama jelas bring more users. Next step-nya barulah kita bikin teknologi-teknologi, kita bikin produk-produk yang emang bisa ngebantu solve the liquidity problem gitu. Iya sih. Ya aku ngerti juga kalau udah mass adoption kan beda cerita ya. Cuman kalau masih market yang volatile kayak gini ya, kalau kita bener nature dari NFT kan kayak rumah. Jadi kalaupun illiquid kan bisa di rent atau di Benar. atau dipinjemin kayak gitu kan. Tapi kalau yang liquid asset aja kita insolvent, kalau misal over collateralized, gimana yang illiquid kan? Jadi ya hati-hati juga sih. Ya ini kan kasusnya belum mass adoption kan. Kalau mass adoption kan beda lagi urusannya. Jadi supply and demand-nya itu masih nggak natural itu intinya. Jadi ya itu sih for the long term mungkin ada harapan ya. Kalau short term kayak ke depannya yang kayak kemarin Celsius atau itu ya hati-hati juga sih kalau masalah collateralize. Apalagi benar. aset kayak gitu. Nah, terus ini aku baca di salah satu artikel, ini Mas bisa klarifikasi mungkin walaupun agak quote unquote clickbait ya ini artikelnya. Dia menyebutkan bahwa Paras ini belum diaudit di smart contract-nya. Itu bisa diklarifikasi atau benar ini ada aja kayak gini? Oke. Jadi gini, benar kalau dibilang smart contract Paras belum diaudit, benar. Kenapa belum diaudit? Karena nggak ada firm, nggak ada security firm ya yang berani mengaudit smart contract di atas NIR protokol. Karena toh NIR sendiri masih baru gitu kan. NIR protokol itu masih baru. Jadi kayak apa ya? Yang pertama nih untuk ngasih security audit kepada smart contract, security firmnya harus ngerti dulu gimana blockchain-nya jalan itu kan. Dia harus ngerti kode blockchain-nya dulu nih, gimana eksekusinya dan lain semacamnya, baru bisa bilang smart contract ini aman gitu. Nah jadi mulai dari awal sampai sekarang kita tetap kerjasama dengan engineer-nya NIR. Kita bilang ini nih kode kita tolong review dong gitu kan dan lain semacamnya. Dan dari sana sih kita lumayan pede ya, karena toh yang mengaudit kode kita tuh orang yang ngoding blockchain-nya NIR gitu ya. Kayak kita pede aja dari sana, karena barulah mungkin sekitar 1 bulan lalu atau beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu, NIR baru ngeluarin program smart contract audit, dan bisa dibilang Paras itu salah satu yang pertama. Jadi sekarang kita lagi di fase audit, mungkin akan selesai dalam waktu 6 minggu sampai 8 minggu gitu. Jadi ya sekarang baru ada security firm yang berani bilang, oke, gua bisa ngaudit smart contract di NIR, yang mana projectnya gitu. Jadi kita jadi salah satu yang pertama yang bakal diaudit di NIR protokol gitu. Jadi ya benar sih, kalau belum diaudit. Ya masih ongoing lah. Dibilang belum juga belum, tapi dibilang selesai juga belum, tapi masih in progress lah yang jelas kan. Masih in progress, betul gitu. Ya itu aku ngerti lah, itu media kan nyari duitnya dari clickbait kan, jadi ya nggak apa-apa lah, aku ngerti juga. Ya jelas itu faktanya tadi guys, kalian bisa cek sendiri di blockchain-nya kayak gitu juga ya. Nah terus ini maybe pertanyaan terakhir, aku pikir bakal lama, ini ternyata udah kejawab semua, komprehensif lagi jawabannya. Di pertanyaan berikutnya langsung dijawab kayak gitu. Ini just for fun aja, no financial advice. Menurut Mas, Bitcoin atau kripto ini bakal ke arah mana nih? Masih bull market kah atau apa? For the next 2 years lah. Maksudnya nggak perlu 6 bulan ke depan untuk masa depan lah. Mungkin yang pertama jelas not financial advice ya. Iya, just for fun. Ya, jelas ya, kita berdua kan nggak ada itu ya, nggak capable ya untuk melakukan itu. Jadi ini untuk bahan diskusi juga ya, mungkin sama teman-teman gitu kan, kayak bisa jadi masukan juga lah untuk teman-teman. Kira-kira gimana sih kalau dari menurut gua sebagai orang yang sudah terjun lah di industri kripto, itu jelas kita ini masih awal ya. Kalau gua ngelihat sih
harga Bitcoin masih bisa turun lagi, Ya. Um, tapi mungkin di akhir tahun ya, di akhir tahun ini bakal bounce back lagi. Mungkin benar sih, 2 tahun ini kita nggak bakal ngelihat apa namanya, kita nggak bakal ngelihat harga yang sama kayak Iya, apa ya, benar lah. bulan Iya, sebelumnya lah itu ya. pengen Nggak mungkin ngusir lah yang ya kayak. spekulan dulu Ya lah. mungkin Iya, mungkin terus mungkin dalam ah, dalam apa sampai tahun depan tuh mungkin sekitar 40-an itu masih mungkin possible ya. Kalau tahun depan ke 40-an ya, ke benar. 45 gitu sangat possible. Um, tapi apa ya? Tapi tetap ya kripto itu kalau dibilang ini perbedaan 2017 sama sekarang gitu ya. Ya, benar. 2017 2018 sama sekarang. Kalau dulu crypto bubble karena nggak ada produknya gitu. Ya, Nggak ada benar. koin, Dijual nggak ada mimpi produk aja gitu kan. ya. Iya, Jual mimpi aja. Kalian sekarang udah banyak banget nih produk-produk yang iya, emang benar. bisa digunakan kayak contohnya DeFi ya. Kayak apa DeFi yang apa ya yang borrow and lending itu benar-benar berjalan gitu kan kayak orang ngekolateralin nggak bisa bayar terlikuidasi gitu kan kayak ya Iya, itu emang benar. benar-benar berjalan sistemnya emang benar-benar bagus gitu kan. Jadi kayak um, ini nggak bakal separah tahun 2017 2018 karena sudah banyak produk dan Ya. semakin kesini Institusi kayak juga contohnya udah NF, masuk. Iya. institusi juga udah masuk dan semakin kesini semakin banyak project-project yang bisa dibilang seru ya, yang bisa onboarding the masses kayak contohnya move to earn ya, move to earn aplikasi ya, itu kan kayak Ya. usersnya bisa banyak banget, jutaan usersnya gitu kan, jadi Ya. kayak wah ini nih mungkin kayak yang bisa bikin ekosistem kripto, ekosistem blockchain ini enggak bener-bener fact sama yang namanya market ya. Kayak kalau kita Ya. lihat kan kayak apa ya? Contohnya di pasar saham aja, di pasar saham mau sahamnya naik, mau sahamnya turun, yang tetap produksi gitu kan, mereka kan Ya, mau benar. jualan apa Ya, tetap tetap jalan decoupling aja lah gitu. segala. Ya. Sudah di coupling lah gitu. Jadi kayak mungkin ya perlahan lah ya, dalam 1 tahun 2 tahun ini kita bakal ngelihat lebih banyak produk-produk game-game yang inovatif dan yang seru, yang bisa onboarding the masses. Dan ya kalau dari segi harga sih kayak mungkin nggak bakal bisa tinggi-tinggi banget, tapi expect dalam 2 tahun ini kalau gue sih ngelihatnya ya paling di 40 di 45 tuh possible banget sih. Ya, benar. Ya, jadi nggak ada spesifik price berapa? Ya udahlah. Ya jelas masih bullish lah ke angka berapa ya kayak gitu lah. Bullish pasti pasti. Kita Ya, long term. ya benar. Jadi ya itu ya guys. Maybe that's it for today. Kalau kalian penasaran tentang Paras, aku bakal share di link deskripsi ya guys, seperti biasa. Ya udah mas, maybe that's it for today ya. Thank you atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. And leave a like and subscribe to our channel ya.